Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Eko Nugroho dengan NIM 22030404153. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang algoritma pada grafika komputer. Nah, yang pertama ada algoritma Digital Differential Analyzer, yaitu DDA. Nah, algoritma DDA ini bertujuan untuk menggambar garis antara dua titik dengan menghitung koordinat piksel dan sehingga terbentuk garis lurus. Cara kerjanya itu dengan menghitung selisih atau perubahan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, dan ini langkah-langkahnya itu cara kerja algoritmanya. Yang pertama adalah menghitung selisih pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita pakai DX dan DY. Lalu kemudian kita menentukan jumlah langkah. Jumlah langkah yang diperlukan untuk menggambar garisnya yang diambil dari nilai maksimumnya antara dx dan dy-nya. Lalu kita menghitung increment pada sumbu x dan y-nya yang akan ditambahkan pada setiap langkah untuk menentukan jumlah piksel berikutnya yang akan digambar. Nah, di sini kita pakai, saya pakai ini itu ada dua titik ya. Yang pertama itu ada X1 dan Y1 ya. Ini saya X1 nya pakai 2, di sini Y1 nya saya pakai 2, dan di sini X2 nya saya pakai angka 10 dan Y2 nya itu 8. Nah, dan berikut ini sudah di run. Nah, dan ini adalah hasilnya seperti ini. Sini seperti ini, terlihat halus. Nah, terlihat halus ya, terlihat halus. Dan setiap titik ini nih sudah ditentukan oleh algoritma DDA ya, garis pikselnya. Dan algoritma DDA ini menggunakan perhitungan float ya. Saya itu baca-baca menggunakan float ya. Dan algoritma ini cenderung itu lebih lambat dari algoritma yang berbasis integer. Lalu yang kedua ada ini algoritma Bresenham. Algoritma ini nih, algoritma Bresenham itu cara kerjanya menghitung error di setiap langkah untuk memutuskan apakah piksel berikutnya akan berada di posisi X yang sama atau digeser ke posisi Y yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan algoritma Bresenham ini menggunakan operasi hitung integer ya, yang kemungkinan lebih efisien daripada DDA tuh, karena ini menggunakan bilangan bulat. Dan cara kerja dari algoritma ini, yang pertama kita menghitung ini perbedaan antara X dan Y ya, pada dua titik sumbu X dan Y. Nah, di sini seperti biasa kita pakai DX dan DY. Lalu kemudian kita menentukan langkah-langkahnya untuk menggambar garis dengan memperhitungkan perubahan arah.
perubahan arah, apakah lebih banyak bergerak ke sumbu X atau ke sumbu Y. Tuh. Nah, dan setiap langkah kita itu akan menghitung nilai error. Nah, nilai error ini dan memutuskan apakah akan mengubah posisi Y berdasarkan nilai error tersebut. Dan di sini seperti saya contohkan ya, penggunaannya seperti tadi, samain saja. Sini saya pakai X1 nya 2, Y1 nya 2, dan X2 nya 10 dan Y2 nya 8. Kita run. Dan ini adalah hasilnya. Sama, terlihat halus. Dan mirip seperti ini algoritma DDA. Dan ini itu lebih cepat ya, tadi lebih cepat karena menggunakan operasinya itu integer. Nah, dan kemungkinan ini tuh ya lebih fleksibel saja. Dari segi visualisasi kedua ini tampak sama, tapi Brasenmap itu kayaknya sepertinya lebih cepat dalam eksekusinya ini. Nah, tadi kan dicoba di run dan ini lama. Oke, baiklah, sepertinya itu saja pembahasan yang dapat saya berikan. Meskipun hanya sedikit, saya harap bermanfaat. Bila mana saya melakukan banyak kesalahan dan kurang baiknya tutur kata dan sebagainya, saya mohon dan meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus hati. Dan sekian dari saya mengenai sedikit pembahasan sedikit ya pembahasan sedikit tentang algoritma DDA ya, dan Brasenham ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.